menyikapi adanya fakta agama-agama lain, ya kita seperti diajarkan oleh Allah Ta'ala, kita mesti apa? Toleran kepada mereka. Tapi kita tidak disuruh oleh Allah untuk membenarkan agama dan keyakinan mereka. Toleransi kepada non-muslim wajib, menjaga hak-hak mereka wajib, melindungi harta dan darah mereka wajib. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang mengganggu ahlu dhimmah, menyakiti ahlu dhimmah, orang non-muslim yang dilindungi harta dan darahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka berdamai dengan umat Islam, siapa yang menyakiti mereka, kata Nabi, dia sama dengan menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, nanti di hari kiamat aku akan menjadi musuhnya yang akan menjadi penuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia kita ini memperlakukan non-muslim itu harus dengan ihsan, berbuat baik. Dengan apa? Albir, berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian al-qist, berbuat adil kepada mereka. Itulah inti daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hai orang-orang yang beriman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir dan orang musyrik apabila mereka tidak memerangi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raudhatul Jannah, ya insyaallah kita semuanya, dosa-dosa kita semua diampuni Allah Ta'ala, amin. Kita semuanya insyaallah mudah-mudahan masuk surga sekeluarga, amin. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, malam yang keberapa ini? 17. Ada yang malam 17, malam 18. Bebas dah. Ya, Lailatul Qadarnya juga 2 kali ntar. Semuanya ganjil, amin. Ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, bulan Ramadan ini tahun 1443 Hijriah ini kita dapat melaksanakan Ramadan dengan kelonggaran, dengan kebebasan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak diliputi rasa khawatir dan takut sebagaimana 2 tahun sebelumnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo terus kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan semakin tambah nikmat-nikmatnya
kepada kita semua insya Allah. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah yang diajarkan langsung oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah kita berpuasa Ramadan. Loh, ada yang bertanya, bersyukur apa Pak Ustadz dengan puasa Ramadan? Kita berpuasa Ramadan sebulan penuh ini, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Kalau biasa dirayakan, diperingati malam 17 Ramadan itu adalah malam nuzul Al-Quran, malam turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Allah dengan turunnya nikmat turunnya Al-Quran itu, yaitu dengan kita berpuasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu ayat 185 surah Al-Baqarah. Ketika mendefinisikan, ketika menyebut, menerangkan apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebelumnya ayat 184 adalah disebutnya hari kita berpuasa di bagaimana, maka waktu itu disebutkan adalah kapan harinya kita wajib berpuasa, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan dipilih oleh Allah untuk berpuasa? Karena Allah menyebut di ayat itu di dalamnya turun Al-Quran. Bahkan semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW juga turunnya di bulan suci Ramadan. Banyak riwayat yang menyatakan demikian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mengingatkan diri kita sendiri, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kita harus mengingat nikmat turunnya Al-Quran. Untuk apa kita mengingat nikmat turunnya Al-Quran? Kita mengamalkan isi kandungannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih." Ingatlah nikmat Allah yang diturunkan kepada kamu semua. Yaitu apa? Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Yaitu apa-apa yang diwahyukan yang oleh Allah berupa kitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan ilmu pengetahuan. Allah memberikan nasihat kepada kita. Allah membuka tabirnya, menyingkap tabir kebesaran, tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara Allah berkomunikasi dengan kita hamba-hambanya. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, berkomunikasi dengan hamba-hamba Allah, yaitu dengan Allah turunkan wahyu kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin kita berkomunikasi langsung dengan Allah secara kasat mata. Kapasitas kita, tingkat ketakwaan kita, ruhaniyah kita, nggak mungkin kita bisa langsung dapat menerima wahyu satu-satu dari Allah. Maka harus melalui seorang Rasul pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dipersiapkan Nabi Muhammad itu untuk menjadi Rasul akhir zaman. Makanya kita harus mengingat nikmat ini. Bukan kita mengada-adakan, bukan kita membuat bid'ah baru kalau kita memperingati malam nuzulul Quran. Sebab
Ketika kita mengingat nikmat Allah itu, Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Taha ayat 126, kadzalika atatka ayatu wa tunsa. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa. Nggak lupa dengan ayat-ayat Allah. Ketika ayat-ayat itu datang kepadamu wahai Muhammad, hati-hati. Jangan sampai kamu melupakan ayat-ayat Allah. Maka kalau kamu melupakan ayat-ayat itu, maka nanti di yaumil kiamah engkau akan dilupakan dan diabaikan oleh Allah. Maka itu bahaya sekali kalau kita umat Rasulullah ini berpaling dari Al-Qur'an. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayatillahi fa'arada anha. Di dalam surat Al-Kahfi itu disebut orang yang paling zalim adalah mereka yang telah diingatkan, selalu diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, tapi dia kemudian berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka Nabi SAW diperintahkan, fa'arid amma tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Surah An-Najm ayat 29. Allah peringatkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berpalinglah engkau dari orang yang mengabaikan Al-Quran, yang berpaling dari peringatan kami, yaitu berupa Al-Quranul Karim, dan dia tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia yang sebentar ini. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak atau tujuan paling tinggi mereka. Ilmu mereka itu cuma mentok sampai dunia. Padahal Allah turunkan Al-Quran ini supaya kita memiliki nilai-nilai hidup yang mengantarkan kita untuk menjadi bahagia di dunia dan selamat nanti di yaumil kiamah, insya Allah. Maka ayo kita ingatkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Maka pesan apa yang bisa kita ambil dari peringatan Nuzulul Quran malam ini? Satu, Al-Quran mengumandangkan pesan, membawa satu deklarasi. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi Allah itu hanyalah Islam. Islam datang untuk meluruskan keyakinan manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak orang manusia di dunia ini yang percaya kepada Allah, percaya adanya Allah, tapi kebanyakan yang percaya kepada Allah itu mereka berbuat syirik, menduakan Allah. Ini fakta, ya, ini realita. Ya, umat Islam ini meskipun di dunia ini angkanya cukup tinggi, ya, sudah hampir 2 miliar, tetapi dari 7 miliar lebih penduduk dunia ini, ya, itu yang paling banyak mereka apa? Meyakini apa? Meyakini agama selain Islam. Percaya mereka kepada Tuhan? Percaya. Allah itu ada? Percaya. Tetapi mereka percayanya kepada Allah memiliki kecacatan. Apa cacatnya? Yaitu percaya ada Tuhan selain Allah. Ada sistem hidup selain daripada Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan Al-Quran di akhir zaman ini kepada Muhammad SAW untuk menyempurnakan semua risalah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam.
ditutup risalah itu dengan wahyu yang namanya Al-Quranul Karim, ditutup Nabi dan Rasul itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup syariat para Nabi dan Rasul itu disempurnakan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu adalah nama agama satu-satunya yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Terus gimana kita menyikapi adanya fakta agama-agama lain? Ya kita seperti diajarkan oleh Allah Ta'ala, kita mesti apa? Toleran kepada mereka. Tapi kita tidak disuruh oleh Allah untuk membenarkan agama dan keyakinan mereka. Toleransi kepada non-muslim wajib, menjaga hak-hak mereka wajib, melindungi harta dan darah mereka wajib. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang mengganggu ahlu dhimmah, menyakiti ahlu dhimmah, orang non-muslim yang dilindungi harta dan darahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka berdamai dengan umat Islam, siapa yang menyakiti mereka, kata Nabi, dia sama dengan menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, nanti di hari kiamat aku akan menjadi musuhnya yang akan menjadi penuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia kita ini memperlakukan non-muslim itu harus dengan ihsan, berbuat baik. Dengan apa? Albir, berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian al-qist, berbuat adil kepada mereka. Itulah inti daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hai orang-orang yang beriman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir dan orang musyrik apabila mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan atau mengusir kamu dari tanah air kamu. Jadi ini kehebatan Islam. Islam yakin dan mengajarkan kepada kita umatnya bahwa satu-satunya agama, satu-satunya keyakinan yang benar dari Allah hanyalah Islam. Tetapi kita memandang umat selain Islam, kita perlakukan mereka dengan perbuatan baik dan kita tidak membenarkan keyakinan mereka. Ya, toleransi, jangan kita benarkan lain dengan mengatakan semua agama benar, semua agama jalan menuju Allah, semua penganut agama apapun agamanya itu bakal masuk surga katanya. Orang Islam jangan merasa paling benar, jangan fanatik kepada agamanya. Palelu peang. Ya. Kita harus yakin dengan kebenaran Islam. Kita harus mantap dengan kebenaran akidah Islam yang diwahyukan oleh Allah. Kalau ada orang Islam membenarkan agama selain Islam, artinya dia tidak yakin dengan kebenaran agama Islam. Orang ini, kata Buya Hamka, sama saja dia kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan campur aduk agama, jangan bikin hal-hal baru dalam agama. Ya, masih banyak masjid, ini banyak, halaman masih banyak. Kenapa pakai acara sholat tarawih di gereja, bos? Kurangan masjid ente? Kurang lapangan, kurang jalanan. Orang sholat Jumat di jalanan dinyinyirin, giliran tarawih di gereja, kurang kerjaan. Enggak begitu toleransi. Itu namanya toleransi namanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Boleh sholat di gereja kalau ada alasan darurat, ada hajat.
Hukumnya sholat di gereja itu ulama cuma ada dua. Ada dua mazhab saja, makruh atau haram. Nggak ada yang mengatakan boleh. Nah, itu lain lagi. Ya. Sama dengan setelah ayat itu, la yanhakumullah itu, setelah membedakan mana toleransi, mana yang bukan toleransi, Allah Subhanahu wa taala melarang wanita muslimah untuk kawin dengan laki-laki non muslim. Nggak boleh kawin beda agama. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ayat 10. Tadi ayat 8 surat Al-Mumtahinah, ayat 9 melarang kita untuk berwala, mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ayat ke-10 melarang perempuan muslimah kawin dengan laki-laki kafir. Apapun agamanya, mau dia ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, atau dia orang musyrik di luar Yahudi dan Kristen. Apakah itu Konghucu, apakah itu Buddha, apakah itu Zoroaster, apalah macam-macam. Haram mutlak perempuan muslimah dinikahi, dikawini oleh laki-laki non muslim. Tidak ada pengecualian, Pak. Ya. Yang boleh dihalalkan oleh Allah itu cuma laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qabli wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kenapa? Hanya disebutkan yang halal itu cuma satu. Padahal dalam perkara perkawinan, hubungan seksual, hukum asalnya dalam agama itu adalah haram kecuali yang dihalalkan. Lah yang dihalalkan ini cuma satu. Itu pun punya syarat, ada syaratnya. Laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita ahlul kitab, tapi syaratnya dia harus kuat imannya, kuat ghirah dakwahnya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW kawin dengan wanita ahlul kitab. Mereka menikahi wanita ahlul kitab adalah tujuannya untuk mendakwahi mereka dan keluarganya. Bukan sebaliknya, laki-laki Islam yang dibawa kabur imannya jadi murtad, anak-anaknya semua jadi murtad dari agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Ini inna dina indallahil Islam. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, pesan yang kedua dari nuzulul Quran ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Sungguhnya Al-Quran ini membawakan petunjuk, memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini Al-Quran. Tidak ada jalan yang paling lurus, tidak ada jalan yang paling benar kecuali jalan atau syariat yang disampaikan Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Maka nggak boleh kita mengubah-ubah, mengotak-atik hukum Allah. Hukum Allah halal haram ini sudah final. Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, tegas, terang. Sebagaimana yang haram juga jelas, tegas, dan terang. Jangan dibikin samar-samar. Jangan dibolak-balik hukum halal buat yang haram, hukum yang haram dibikin halal. Kalau ada oknum umat Islam, orang Islam, dia mengotak-atik Al-Quran, mengubah hukum-hukum Al-Quran, maka dia berarti telah mengingkari wahyu yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sudah bersumpah,
Allah memuji dirinya sendiri, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan dia tidak pernah menjadikan Al-Quran ini bengkok. Makanya nggak ada syariat Islam itu yang bengkok. Islam itu semuanya lurus, siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Kata surat Al-An'am ayat 45 itu ya mengatakan, jangan kamu mengikuti jalan-jalan kecil yang lain. Ya, jangan kamu ikuti gaya-gaya Yahudi, gaya Nasrani yang mengubah-ubah isi kitabullah, yang mentahrif isi Taurat dan Injil. Mana yang enak mereka ambil, mana yang enggak enak mereka buang. Nauzubillah min dzalik. Kita harus yakin. Kita harus, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, memegang Islam, memegang ajaran Al-Quran ini seperti memegang bara api. Ya, kita harus siap-siap untuk apa? Kepanasan. Kita harus siap-siap untuk menjadi sasaran tembak. Kalau orang berpegang teguh kepada ajaran Islam, berpegang kepada Al-Quran, ya tuduhannya bermacam-macam. Ya, kalau Nabi dulu dibilang gila, dibilang sihir, dibilang penyihir, dibilang haus kekuasaan, dibilang haus kekayaan. Ya, Nabi itu pemecah belah bangsa Quraisy. Sama zaman sekarang begitu juga. Orang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dibilang radikal, dibilang pemecah belah bangsa. Ayat konstitusi di atas kitab suci katanya. Ya, sampai ada yang bikin bid'ah baru. Ya, mau tarawih pakai nyanyi dulu Indonesia Raya. Urusan negara, urusan agama, jangan itu campur-campur, Bos. Ini masjid bukan buat bikin konten, ya. Masjid bukan buat untuk gaya-gayaan. Nasionalisme ada di luar, di lapangan. Hormat bendera boleh, gerek bendera boleh, Agustusan silahkan. Tapi jangan bawa-bawa masalah yang begitu-begitu, urusan dunia ditarik ke jadi urusan agama. Ya. Nggak boleh begitu. Pengen disebut nasionalis, pengen disebut Pancasilais, lalu nyanyi Indonesia Raya di masjid, lalu sholat jamiah, shollu sunatat tarawih. Ajaran siapa itu? Berislam itu jangan main-main, jangan macam-macam, jangan dicampur dengan. Kalau itu terjadi di sekarang itu dekat itu, Dajjal keluar sebentar. Hati-hati. Kita tidak lagi. Bukan berarti Islam ini melarang kita untuk cinta tanah air. Tidak. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Cinta tanah air itu bagian dari ajaran Islam. Tapi jangan membuat-buat, mengada-adakan dalam urusan agama, mencampur adukkan antara urusan dunia dan agama. Ya. Karena Anda juga nanti kalau mati, ya, ditalkinnya itu apa? La ilaha illallah, bukan ditalkin Pancasila, Pak. Ngaco lagi nanti orang pakai talkin Pancasila. Ya. Sebab di alam kubur nggak ditanya itu. Itu urusan dunia. Nggak apa-apa, silakan Anda berkreasi. Kita jaga negara ini dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi nggak bisa orang Islam disuruh-suruh, ya, diatur-atur. Salat tarawihnya model kayak begitu, nanti ditalkinnya model Pancasila, nggak ada lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apa tujuan kita semua ini hidup di dunia, di akhirat? Yaitu pesan yang ketiga dari nuzulul Quran ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Insya baik kita mendapatkan kebaikan hasanah fid dunia. Bagaimana kita mendapatkan hasanah fid dunia? Yaitu dengan menjalankan syariat Allah, dengan mematuhi perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Ramadan ini, puasa ini mengajarkan kita, melatih kita untuk bertakwa kepada Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah kita jauhi, walaupun aslinya dia halal. Makan, minum, berhubungan badan suami istri halal tidak? Halal. Tapi di siang hari jadi haram sementara. Itu latihan. Supaya apa? Hidup kita ini terbiasa dengan yang halal, menjauhi yang haram. Setelah lewat bulan Ramadan, apa saja yang diharamkan oleh Allah harus kita jauhi. Maka seorang yang lulus dari madrasah Ramadan, dia memiliki gaya hidup halal, lifestyle-nya itu halal. Makanannya halal, minumannya halal, bajunya halal. Ya, maksudnya bajunya halal gimana? Nutup aurat. Ya, jangan puasa, sholat, tapi auratnya habis sholat kemana-mana. Jilbabnya kagak dipakai. Banyak alasannya. Hati saya belum bagus Pak Ustadz, pengen dijilbabin dulu hati. Lu beli aja online, ada nggak jilbab hati? Ada jilbab hati online? Kagak ada. Lu pakai jilbab yang bagus, yang bener, tutup aurat. Jangan sampai perempuan muslimah pakai jilbab cuma pas sholat atau ketika dia mati nanti dikafanin. Ya. Perempuan nanti kalau mati dikafanin wajib pakai jilbab. Yang nggak boleh kebuka, telinga boleh kelihatan, nggak boleh kelihatan. Masa ada orang Islam perempuan pakai jilbab cuma pas mati doang? Mau begitu? Nauzubillah. Ya, kita harus taat kepada perintah Allah. Ini kewajiban suami, kewajiban orang tua. Ingetin istri anak-anaknya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada istri-istri orang beriman, kepada anak-anakmu perempuan, agar mereka mengulurkan jilbabnya untuk menutupi aurat yang ada di tubuh perempuan itu. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita harus taat kepada perintah Allah, jauhi larangan Allah. Makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita halal, pekerjaan kita halal, ya. Uang yang kita dapat juga dari jalan yang halal. Obat-obatan kita minum halal, kosmetik dipakai Mbak Emak halal. Semuanya harus halal. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk senantiasa memiliki gaya hidup yang halal dari kita hidup di dunia sampai kita mati. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan tausiah malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya.
itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.